Karena kita nggak pernah tahu ini sosoknya siapa, dan mungkin kita juga belum pernah tahu ya, belum pernah tahu dan belum pernah dengar kisahnya seperti apa gitu ya. Jadi yang mana ya, mungkin juga ya sebatas siapa gitu kan, tokoh siapa yang mungkin riwayat kehidupannya seperti apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gua Danian. Saat ini gua dari rumah usaha teman gua. Nah, apa aja sih yang gua mau klarifikasi di tempat ini? Nah, ikuti terus video gua. Jangan lupa Nah, ini kawan gua, Adit. Silahkan perkenalan dulu. Oke teman-teman semua, nama gue Adit ya, teman tarimnya Doi Dio. Gue dengar lu ada inian bro, maksudnya ada kelebihan apa ya? Gimana? Bisa jelasin bro? Maksudnya kelebihan apa sih yang lu miliki gitu maksudnya? Kelebihan. Setiap orang punya kelebihan masing-masing kali ya udah. Yoi, kalau misalnya kita ngomongin kelebihan, ya setiap orang gitu kan, semua juga pasti kelebihan, Ya, gitu pasti. kan. Ibaratnya ada kelebihan, pasti kekurangannya juga banyak, gitu kan. Kalau misalnya gue dibilang ada kelebihan, ya ada juga sih, saya sedikit doang paling gitu, sedikit doang. Nah, tapi gua yang banyak diomongin sama orang, kelebihan lu itu lebih bro, maksudnya lebih dari orang biasa gitu maksud gua. Gimana Nah, itu ya? coba tolong jelasin nih, maksudnya mumpung gua kesini gitu kan, mungkin rekan-rekan juga pengen tahu maksud gua dari apa aja sih kelebihan lu gitu kan, dari segi mana gitu kan. Nah, coba gua pengen tahu gitu kan, gua pengen pas nih semuanya dan agar temen-temen juga tahu gitu. Lebih, kalau dibilang lebih ya gue juga nggak tahu sih sebenarnya gitu kan, apakah emang yang gue miliki ini kelebihan gitu, apa emang kekurangan gitu. Soalnya kayak gue kadang, tapi itu berbau mistis gitu ya gitu Oh, kan. gitu. Mistis, bro. Gue agak dikit-dikit mistis sih kalau buat gue gitu kan. Kalau ngomong mistis kan ibaratnya dari 1.000 orang mungkin cuma 10 orang gitu kan, ada sambungan gitu, yang ada ini yang juga nggak bisa apa namanya, nggak bisa langsung gitu kan. Gue bisa ini, nggak juga gitu kan. Kalau misalnya emang gue ngobrol sama orang yang tepat, mungkin kesannya koma gitu terus berjalan omongan gitu Karena kan. mereka nggak paham kali ya. Paham, tapi kalau misalnya emang mereka juga nggak paham, ya udah stuck, titik, itu nggak ada sambungan apa lagi gitu. Jadi yang mau ibaratnya itu kalau misalnya emang mau gitu kan, nanyanya sampai kayak gimana gitu, itu bingung sebenarnya gitu ngejelasinnya gitu, kelebihannya apa gitu. Nah, mungkin dari selintingan yang gue dengar dari panca indera yang lebih bro, maksud gue yang lu udah memiliki gitu kan. Mungkin kalau orang-orang biasa mungkin panca inderanya hanya 5 gitu kan. Nah, lu ini kayaknya dari panca yang ke-6 ini yang lu miliki sekarang. Ya gue juga sih mikirnya sih di situ gitu kan, emang ada kelebihan sedikit di situ. Kadang gue juga nerima pesan gitu kan, pesan dalam artian yang nggak masuk akal gitu, tapi nyampe ke gue gitu kan. Nah, gue dengar juga lu tuh sering ngelukis bro. Nah, ngelukisnya itu ngelukis yang ya bisa dibilang tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh besar yang terdahulu gitu bro. Nah, itu gimana sih bro? Kok lu bisa ngelukis tokoh beliau yang dan lu pun belum pernah ketemu sama beliau bro? Karena itu dia gitu kan,
sebenarnya gue pribadi juga nggak bisa terlalu ngejelasin banyak tentang hal itu gitu kan, karena emang prosesnya mungkin ada proses yang tahap gitu. Cuman ya alhamdulillah, jadi ya sebenarnya gimana ya, ngobrol kayak gini tuh terbatas sih bro gitu kan. Jadi kadang ada yang percaya, kadang lu cuma ngada-ngada doang bisa kayak gini gitu. Nah itu tadi gitu kan, kalaupun misalnya emang obrolan kita ini didengar sama orang yang paham, pasti ada sambungan gitu. Tapi kalaupun misalnya emang di dekatnya nggak orang yang nggak paham, ya udah itu angin lalu doang gitu kan, nggak ada pahamnya gitu kan. Jadi terkadang ya sekarang ini yang mungkin kelebihannya itu gitu, kadang gua bisa apa sih namanya melukis gitu, yang tadinya gue nggak bisa melukis gitu kan, gue bisa nggambar sosok yang apa sih namanya, yang terkadang datang gitu kan, datang dalam artian bukan datang langsung berwujud gitu kan kayak makhluk biasa gitu, enggak gitu, dalam artian wujud astral gitu, dimensi yang lain gitu kan. Mereka datang gue gitu kan, pesen ya, pesannya alhamdulillah positif semua gitu, nggak ada pesan yang negatif gitu kan. Dan sosok-sosok apa aja sih Bre? Maksudnya apa aja sih, tokoh-tokoh siapa aja sih Bre yang datang lalu gitu? Ya mungkin bisa ngejelasin ya, contoh mungkin lu bisa ngasih lukisan lu ke mereka, terkadang gini, kawan-kawan gua yang nonton. ada pernah gua kedatangan sosok gitu kan, beliau ngaku siapa, salah satu dari 9 wali gitu kan, wali Songo gitu kan. Ada dia dari taruhlah, semua orang tahu yang dari Cirebon gitu kan. Dia datang sini gitu kan, rombongan tiap kali ibaratnya gini. Gue bukan ngerasa ya, karena emang gue peka gitu kan, karena emang tadi mungkin itu bisa dibilang kelebihan gitu kan. Nah itu tadi mereka datang sini dia cuma satu orang, itu rombongan. Itu dan itu pun sulit gue ngejelasinnya gitu kan, sulit. Ya, pesannya sama gitu kan, ibaratnya menjaga hati kita gitu kan, jaga iman kita. Terlebih mereka menjaga apa sih namanya, berpesan ya untuk menjaga negeri kita tercinta NKRI gitu kan. Benar-benar itu pesan apa sih namanya yang harus gue jaga gitu kan. Tanpa bisa gue juga nyampein bingung gitu, mau nyampein gimana ya, mungkin dengan ngomong gue kemarin di sini gitu, kita ngobrol ya sedikitnya bisa menambah menambah juga gitu kan wawasan, terutama pesan gue bisa nyampe dikit-dikit kayak gitu. Dan itu pun juga kadang mereka juga yang datang sini pun kalau lukisnya emang apa namanya, mereka boleh saya lukis ya udah lukis, ya kalau misalnya emang enggak mereka juga nggak pernah begini. Nah contohnya ada nggak sih Bang yang lu lukis gitu, contohnya yang bisa ada. Bentar gua ambil dulu ya. Ini di sini banyak banget sosok gitu kan, sosoknya banyak banget gitu kan di sini. Tapi nih, gua minta tolong sama lu jelasin, karena kita nggak pernah tahu ini sosoknya siapa, dan mungkin kita juga belum pernah tahu ya, belum pernah tahu dan belum pernah dengar kisahnya seperti apa gitu ya. Jadi yang mana ya, mungkin ya sebatas siapa gitu kan, tokoh siapa yang mungkin riwayat kehidupannya seperti apa gitu. Oke, yang ini aja kali ya, yang mana ya? Nah ini nih, yang ini aja ya gitu kan. Nih kan, bentuknya kayak gini bro. Nah, ini lukisan, salah satu lukisan yang Agit buat. Ini beliau buat seakan-akan bukan hanya ini ya, bukan hanya sekedar lukisan biasa, tapi ini bahwasanya tanpa dia sadari, beliau ini datang sendiri ke diriku. Nah, beliau minta izin juga bahwasanya dia mau buat lukisan ini, tapi beliau yang tokoh besar ini
dipersilakan, dibolehkan, makanya si Adit bisa melukis ini gitu. Ini lu boleh jelasin ini siapa bro tokonya? Kalau misalnya ini ya, ini gitu. Terkadang mereka itu kalau misalnya disebut ditanya nama gitu ya. Nah mereka kadang nggak pernah ngasih tahu nama. Oh gitu. Cuman karena emang ya, dulu gitu kan, yang gue tahu ini pikiran di hati gue gitu kan, kalau misalnya emang mereka udah naik tingkat dari tadi namanya A gitu kan, tingkatan dia naik lagi dalam segi ya apalah dari segi apa gitu kan. Dia bisa ganti B namanya gitu kan. Nah ini tadi datang sini gitu kan, dia nyuruh gua pesan buat nemuin seseorang. Seseorang itu siapa bro? Ya, mereka itu masih hidupkah? Masih sudah? masih hidup. Oh, masih hidup. Jadi gue juga lagi sebenarnya kenapa ini yang gue tunjukin gitu kan, karena memang ini juga masih tanda tanya juga gue gitu kan, kenapa sosok ini datang gitu kan, nyuruh gue harus ngomongin ke dia gitu kan. Gue udah kopi, gue udah kopi ke dia gitu kan. Tapi ternyata katanya emang dia nggak kenal gitu loh, dia nggak kenal katanya sama sosok ini, dia nggak kenal, tapi dia ngaku gitu kan bahwa gue pribadi harus nemuin dia. Salah gitu kan, entah gue yang ada, entah beliau yang ini, yang apa sih namanya, yang apa, yang mungkin belum tahu apa merekanya juga, yang belum dikasih tahu informasi gitu kan dia gitu kan. Ini bisa dibilang kalau misalnya emang dia bilang ini sosok apa namanya, leluhur dari YouTuber juga sebenarnya. Oh gitu. Ya, gue belum bisa ngomongin YouTube-nya siapa gitu kan. Yang mudah-mudahan aja ke ini gitu kan, ke apa namanya? Ke view yang lain ya. Ibaratnya ini ada emang apa sih namanya, bisa ada komunikasi juga. Karena lu juga terbatas dengan komunikasi tempat yang lain juga terbatas ya. Kalau komisi emang ini ada, kebetulan beberapa hari yang lalu gua habis sejarah gitu kan, habis sejarah. Nah terkadang, nah ini, nah gue cukup 2 hari dulu ya ini. Nah, kalau itu beliau dia langsung ngasih nama beliau. Ini lukisan yang kedua yang dikasih tahu ke dia. Nah ini toko siapa nih? Ini yang dari pemijahan. Pemijahan. Ya. Nah ini Syekh Abdul Muhyi, versi mudanya. Ini Syekh Abdul Muhyi. Ya Allah alam ya gitu kan. Gue juga nggak bisa meyakini bahwa ini beliau gitu kan, karena emang apa sih namanya, bicara kayak gini tuh hanya terbatas. Ya karena terbatas. mungkin gitu kan. orang yang belum tahu, misalnya kita gue juga ada gitu. Gue juga takut naik dia, makanya gue apa sih ini gambar gitu kan, cuma hitam putih aja, gue nggak berani pakai warna gitu. Mungkin kawan-kawan ada yang tahu riwayatnya beliau, tokoh beliau, mungkin pernah tahu ceritanya beliau seperti apa, mungkin bisa di sini tolong komentar ya. Komen aja gitu kan, kalau misalnya lu bohong ya udah gitu kan. Kalau misalnya emang bener ternyata emang itu pernah apa gitu, apa sih namanya, kalian pernah komunikasi juga atau pernah bermimpi ketemu, bener nggak sih sebenarnya kayak gini gitu. Kayaknya kayak gini, tapi ini dia versi versi mudanya ya. Kalau gue liatin sih lebih kayak Sultan gitu ya. enggak, apa sih namanya, kayak Ustadz Ali Hidayat ya, mirip nggak sih? Mirip dikit ya. Ustadz Ali Hidayat gitu ya, kalau alam gitu. Ini juga nggak bisa mastiin. Ini lo percaya, kalau percaya ini enggak kayak gitu. Karena emang ini pun masih terbatas gitu. Gue cuman gitu aja nih, gue cerita kayak gini. Ya. Ya jadi
Adit udah ngasih tahu bahwasanya dia sering didatengin beberapa tokoh-tokoh besar, mungkin ulama terdahulu. Nah, dia izin mau melukis bahwasanya tokohnya seperti ini loh. Karena kalau bahwasanya kita hanya cerita, nggak ada bukti, dan mungkin kadang ada buktinya aja, mungkin kita ngerasa bohong lu gitu kan, ngada-ngada lu gitu. Jadi si Adit ini makanya gua kesini, gua pengen tahu banyak gitu kan, hal apa aja sih yang dia rasain dan dia alami selama ibaratnya lu ngerasain hal-hal yang kayak gini karena belajar atau gimana sih bro? Enggak, gue nggak mau kayak gini bro. Nah sebenarnya lu dalam hati tuh nggak mau kayak gini ya? Pengen ya normal aja gitu kan. Cuman gue juga sempat sharing gitu kan sama ustaz gitu kan, sama orang yang ngalamin kayak gini juga sama gue gitu kan. Ya mereka mengamini dalam artinya ya udah jalanin aja dulu, ini semua ibaratnya turut barokah, bisa jadi karomah juga gitu. Nanti juga ketemu jalannya gitu kan, kita sabar itu tadi, kita istiqomah gitu kan, pasrah apapun yang terjadi. Alhamdulillah gue ngerasain kayak gini ya aman-aman aja, tenang. Justru hidup itu lebih lebih nyaman gitu. Jadi gue nggak pernah mikirin besok gimana. Jadi lu nggak pernah ambisi gitu ya bro? Gue harus kayak gimana, gue harus milikin kayak gimana, tahun harus kayak gimana. Ambisi itu perlahan hilang gitu, karena gue mikir umur gue belum tentu nyampe besok gitu. Umur gue belum tentu nyampe 2 hari ke depan, 3 hari ke depan, belum nyampe situ. Maksudnya belum tentu nyampe situ gitu. Bahkan kita beres nih ngobrol misalnya kayak gini, gitu kan, bisa jadi kita ini akhir kita gitu, akhir gue misalnya, akhir lu misalnya gitu kan. Ya karena kita nggak ada yang tahu gitu. Nggak ada yang tahu gitu. Jadi apa sih namanya? Kalau misalnya hasil gue udah nyampe situ, alhamdulillah. Bukan berarti lu harus kayak gue, enggak gitu kan. Lu harus ngikutin gue, lihat gue, enggak gitu. Tiap orang ada tahapannya masing-masing. Apa sih namanya? Orang ini nyampe sini gitu kan tahapannya gitu. Kalau misalnya emang ini nggak bisa dibilang ya udah biarin aja. Toh nanti juga kalau misalnya emang udah waktunya gitu kan, udah waktunya dia kalau bisa dibilang tobat gitu kan, ya pasti bakal tobat. Mungkin kebanyakan dari kalangan kita tobat itu mungkin gampang ya bro. Tapi yang sulit itu istiqomah ya bro. Benar gak bro? Benar. Bukan tobatnya gampang, hijrahnya gitu. Ya mungkin kalau hijrahnya gampang, hijrahnya itu agak lebih mudah dibanding hijrahnya ibaratnya secara kasar kan pindah tempat gitu, tadinya tempat yang kotor, pindah ke tempat yang lebih baik. Tapi yang paling mudah di istiqomahnya itu, tobatnya main gitu. Nah kadang kebanyakan dari kita, kalangan kita juga kebanyakan ada yang dibilang tobatnya tobat sambal ya bro. Iya. Kayak gimana tuh bro? Tobat sambal tuh bro? Iya banyak juga sih istilah kan tobat sambal gitu kan. Ya intinya kita hari ini kita sholat, tobat gitu, itu berdoa. Besoknya bermaksiat lagi. Besok bermaksiat lagi gitu kan. Sholat lagi, bermaksiat lagi. Tapi lebih baik mungkin ya bro kayak gitu ya bro, karena kita juga mungkin bisa dibilang kita nggak ada yang sempurna gitu kan. Iya sebenarnya emang kalau bisa dibilang lebih baik justru makin kacau bro. Oh gitu. Karena itu masuk dalam tipe orang yang munafik. Iya kan? Gua pengen bener gitu kan. Hari ini gua tobat gitu. Besok gitu kan. Bisa dibilang bintik-bintik dari kemunafikan gitu kan. Gua ngomong A ternyata ininya B gitu kan. Gua ngomong B ternyata faktanya C gitu kan kayak gitu. Ya kalau misalnya mau tobat ya udah real gitu ya. Real niatan dari hati gitu kan. Kita nggak usah dengerin dari sini bisikan gitu, karena yang memang bisikan yang bisikin siapa ya gitu kan. Dalam keterangan juga banyak gitu kan, ini yang bisikin itu gitu kan. Tapi kalau misalnya emang dari hati gitu kan, alhamdulillah aman gitu kan. Dari hati nggak pernah berbohong. Jadi kalau misalnya hari dibilang tobat sambal gini ya ada munafik. Maksudnya dia mau baik, tapi kok gitu lagi gitu. Munafik nggak sih? Munafik kayaknya. Ya udah munafik aja gitu.
Oke, gitu aja mungkin pertemuan gue sama Adit. Sekilas mungkin next time gue akan ketemu sama Adit lagi. Nah, ikutin terus video gue, jangan lupa dukung channel gue dengan cara like, comment, dan subscribe. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.